Perkenalkan, nama saya Armi Fitriani. Saya adalah pendamping sosial PKH dari Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai tugas akhir dalam pelatihan penanganan dan pencegahan stunting di Regional 4 Banjarmasin, di sini saya akan berdiskusi tentang modul 8, yaitu pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting pada sesi 14, mendukung keluarga dalam rujukan penanganan anak stunting. Silahkan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana puasanya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya Ibu-ibu. Nah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu modul 8, yaitu pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, sebelum kita membahas tentang layanan penanganan anak stunting, saya akan bertanya Ibu-ibu, masih ada nggak yang ingat di pertemuan kita pada bulan kemarin, pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa Ibu-ibu? Masih ingat Ya Bu Pia, apa Bu Pia? mengenai pemetaan potensi keluarga dan lingkungan sekitar. Betul, beri tepuk tangan untuk Ibu Pia. Baik, pada sesi 13 kemarin kita membahas tentang pemetaan diri ya Bu ya. Pemetaan diri, misalkan potensi diri kita, misalkan kita sebagai ibu hamil kita harus memberikan gizi yang seimbang, gizi untuk anak kita agar terhindar dari stunting ya, karena memang stunting itu tidak ada obatnya Ibu ya, jadi kembali ke diri kita. Terus di sini saya akan menanyakan kepada ibu-ibu, apakah di lingkungan sekitar kita ini, di lingkungan kita yang tempat tinggal ibu-ibu ini, apakah ada anak stunting Bu? Ada. Oh ada Bu ya. Oh ya gitu. Nah terus misalkan kalau kita yang mengalami atau ibu-ibu mempunyai anak yang stunting, apa kira-kira yang Ibu lakukan? Membawa ke puskesmas. Iya betul Ibu Pia. Ibu Ida? Memberikan makanan yang bergizi. Baik, betul sekali. Jadi kalau misalkan kita punya anak yang stunting, penanganan kita yang pertama yaitu selain kita membawa ke misalkan ke posyandu, menanyakan ke kader-kadernya, atau kita bisa ke puskesmas. Yang pertama yang kita lakukan dengan selalu memberi makanan yang bergizi. Nah, terus kalau misalkan di lingkungan sekitar kita ini ada anak yang stunting, kira-kira apa Bu yang bisa kita lakukan sebagai tetangga atau masyarakat untuk mendukung keluarga tersebut? Apa Bu ya kira-kira ya? Kita memberikan informasi ya Bu ya, untuk membawa anaknya ke puskesmas atau ke posyandu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah di sini pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita membahas ke pertemuan yang sebelumnya, kita berdiskusi tentang pemetaan diri. Ini ada peta desa. Di sini saya akan menjelaskan bahwa apabila ada anak-anak yang ada di lingkungan sekitar atau anak kita mempunyai masalah stunting, keluarga itu dapat mengoptimalkan bantuan sosial ibu-ibu. Jadi kan ibu-ibu di sini sudah mendapat bantuan sosial dari PKH ya. Jadi yang tiap setahun itu 4 kali dapatnya. Jadi di situ kan ada untuk ibu hamil, bayi dan balita. Nah, jadi besaran bantuannya kan sekarang sudah alhamdulillah sudah besar Bu ya. Jadi itu betul-betul dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi anak-anak ibu. Nah, terus selain dari bantuan sosial PKH, itu kan ada namanya bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai, yang setiap bulannya bisa diambil atau dibelanjakan di warung-warung yang sudah ditunjuk dari kementerian. Jadi itu bisa berupa beras, bisa berupa protein, ya protein bisa telur, ayam, dan bisa berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Baik, nah yang kedua Bu, kita selalu memberikan stimulasi
stimulasi kepada anak agar tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Dan yang ketiga, keluarga dan masyarakat itu dapat mengakses atau menghubungi layanan-layanan terdekat yang seperti tadi sudah disebutkan Ibu Pia dan Ibu Ida bahwa kita bisa mengakses layanan puskesmas, bisa ke posyandu atau bisa ke dinas-dinas sosial atau ke kelurahan. Nah, selanjutnya ini ada peta layanan yang ada di daerah kita. Nah, di sini di peta sini ada posyandu ya, ada posyandu, ada RT, ada kantor desa, ada puskesmas. Kira-kira ada nggak Bu layanan lainnya yang belum kita masukkan di dalam sini? Lembaga layanan lain? Dinas sosial. Iya betul Ibu Pia, dinas sosial. Ya, dinas sosial ya. Jadi di dalam mengajukan atau layanan untuk anak stunting itu ada tingkatan. Jadi misalkan di tingkat RT, di tingkat desa atau kelurahan. Jadi kita bisa mengadukannya ke RT terdekat, bisa ke RT, bisa ke dusun atau RW, ke kantor desa, bisa ke kantor desa atau ke posyandu, puskesos. Kalau untuk tingkat kecamatan kita bisa ke koordinator di kecamatan ya yang bertugas memberikan pelayanan. Nah, terus di sini untuk lembaga-lembaga lain seperti misalkan selain puskesmas, posyandu ada namanya puskesos. Puskesos itu dia adanya di desa. Terus dinas sosial tadi yang disebutkan Ibu Pia. Terus ada kontak telepon pelayanan sosial anak. Ya, itu bisa dihubungi ke 15 TEPSA. PSA 1500771. Nah, jadi bisa kalau misalkan ada tetangga atau anak kita yang mengalami stunting, kita bisa langsung menghubungi ke sini untuk pengaduan pelayanannya ya. Nah, terus balai atau lokal rehabilitasi sosial anak yang khusus untuk perlindungan anak. Selanjutnya yaitu e-warung. Nah, di sini e-warung itu fungsinya untuk pemenuhan gizi anak. Jadi itu juga termasuk salah satu lembaga atau layanan untuk mendukung pencegahan dan penanganan stunting. Nah, selain dari lembaga-lembaga ini ada Bu. Jadi salah satu lembaga yang bisa kita sebagai rujukan atau kita bisa pengaduan, yaitu salah satunya pendamping sosial. Pendamping sosial itu seperti saya, pendamping sosial. Jadi Ibu bisa mengadukan ke saya atau ke pendamping BPNT, pendamping KUBE, pekerja sosial, atau penyuluh sosial atau relawan sosial. Jadi relawan sosial itu dia ada di desa, ada di kecamatan. Jadi untuk layanan-layanan atau lembaga-lembaga pengaduan itu sudah ini Bu ya, sudah jelas Bu ya, bisa kemana saja. Dan terus misalkan ibu bingung, ibu mau mengadukan kemana, ibu bisa langsung ke pendamping PKH seperti saya. Jadi karena memang itu petugas-petugas yang tadi kita sebutkan itu memang untuk membantu ibu atau bapak untuk menghubungkan dengan layanan yang dibutuhkan oleh bapak agar anak stunting dapat teratasi untuk mencegah stunting. Jadi pada pembahasan ini yang sudah kita sampaikan tadi, apa ada yang mau ditanyakan Ibu? Cukup jelas ya. Jadi saya kira mungkin sudah paham, semuanya sudah paham. Jadi kemana arah kita apabila ada anak stunting di lingkungan sekitar kita, kemana kita sebaiknya memberikan arahan atau memberikan pengaduan agar anak stunting tersebut cepat teratasi. Baik Ibu-ibu, mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya nanti di sesi selanjutnya kita di pertemuan berikutnya ya Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.